Pasukan Israel alias IDF melakukan penyerangan masif ke beberapa kamp di tepi barat. Padahal Israel telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata sementara dengan militan Hamas. Seiring dengan hal itu, sejumlah warga Palestina dikabarkan ditangkap. Dikutip dari Al-Mayadin disebutkan bahwa IDF menyerbu wilayah kamp pengungsi Jalazon di Ramallah. Mereka menangkap seorang pemuda dan melakukan operasi terpisah di kamp Akhabat Jaber di Ariha. Dikabarkan ada ledakan-ledakan yang signifikan di lingkungan kamp Akhabat Jaber itu. Disebutkan pula IDF mendapat kiriman bala bantuan militer, termasuk sebuah bulldozer. Di saat yang bersamaan, IDF menghalangi ambulans yang bergerak menuju ke kamp Akhabat Jaber setelah adanya laporan korban luka tembak. Sebuah laporan juga mengindikasikan adanya konfrontasi bersenjata antara warga Palestina dengan IDF. Israel dikabarkan menyerbu kamp pengungsian di tepi barat dan memaksa para pedagang untuk menutup toko mereka. Karena itulah terjadi konfrontasi yang membuat IDF menembakkan peluru tajam, gas air mata, dan granat kejut. Serangan udara Israel dikabarkan menghantam bandara internasional di ibu kota Suriah, Damaskus. Insiden itu diketahui terjadi pada hari Minggu 26 November 2023. Akibat serangan ini, bandara Damaskus tidak dapat digunakan lagi. Dikutip dari Tribun News, pesawat-pesawat tempur Israel disebut menargetkan bandara di Damaskus itu. Pasukan Israel atau IDF itu dilaporkan menembakkan rudal dari dataran tinggi Golan. Serangan itu menyasar landasan pacu Bandara Internasional Damaskus dan beberapa titik pedesaan di Damaskus. Gempuran serangan udara tersebut menyebabkan beberapa kerugian material. Meski begitu, tak disebutkan adanya korban jiwa akibat serangan udara ini. Diketahui serangan itu terjadi beberapa jam setelah bandara tersebut melanjutkan penerbangan seusai jeda selama sebulan. Hal itu menyusul adanya serangan Israel yang terjadi sebelumnya. Puluh sandera dan 150 tahanan Palestina telah disepakati untuk dipulangkan ke wilayah masing-masing. Mereka dibebaskan seiring gencatan senjata sementara yang berlaku di Gaza sejak 24 November 2023. Salah satu sandera yang dibebaskan Hamas adalah gadis yang tampak tersenyum dan melambaikan tangan saat dibebaskan oleh militan Palestina itu. Dikutip dari Tribun News, video pembebasan gadis yang diketahui bernama Maya itu pun viral di media sosial. Seiring dengan itu, Israel lantas menarasikan propagandanya. Mereka menyebut bahwa para sandera itu dipaksa untuk terlihat ramah pada militan Hamas. Namun, klaim itu dibantah oleh salah satu keluarga sandera Israel. Dikatakannya, sang nenek yang sempat menjadi tawanan disebutkan dalam keadaan sehat. Kemudian kesaksian lain juga disampaikan oleh kerabat salah satu sandera perempuan yang menyebut bahwa para tawanan Hamas diperlakukan secara manusiawi. Hal senada pun diungkapkan kakak perempuan dari sandera asal Thailand. Ia menyebut bahwa adiknya tak disiksa maupun dilecehkan. Bahkan ia dirawat dengan baik di sebuah rumah bukan terowongan. Gencatan senjata sementara di Gaza telah memasuki hari keempat pada Senin 27 November 2023. Ini merupakan hari terakhir jeda pertempuran tersebut. Saat ini baik Israel maupun Hamas dikabarkan telah membahas kemungkinan untuk memperpanjang gencatan senjata. Dikutip dari Tribun News, langkah ini mendapat dukungan kuat dari negara-negara utama, yakni Amerika Serikat dan Qatar.
Militan Hamas disebut tengah berupaya untuk memperpanjang jeda pertempuran itu. Hamas mengaku ingin meningkatkan pembebasan jumlah tahanan Palestina yang dipenjara di Israel. Gencatan senjata yang disepakati sudah mencakup ketentuan perpanjangan 1 hari tambahan. Namun syaratnya adalah Hamas harus menambah 10 sandera untuk dibebaskan. Sementara itu, Kabinet Perang Israel telah membahas kemungkinan untuk memperpanjang gencatan senjata itu pada Minggu 26 November 2023 malam. Seorang sumber mengatakan syarat perpanjangan tidak berubah dari perjanjian awal yang telah disepakati. Hal itu berarti militan Palestina tersebut harus membebaskan 10 sandera tambahan untuk setiap tambahan hari jeda perang. For weeks, I've been advocating a pause in the fighting for two purposes: to increase the assistance getting into the Gaza civilians who need help and to facilitate release of hostages. And we know that innocent children in Gaza are suffering. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden baru-baru ini dilaporkan tengah dilanda perpecahan internal. Hal ini terkait dengan perang di Gaza antara Hamas dan pasukan Israel atau IDF. Perpecahan itu disebutkan karena ketidakmampuan untuk mencapai kesepakatan mengenai solusi konflik Israel-Palestina. Dikutip dari Tribun News, perpecahan internal ini dimulai saat muncul keprihatinan dari Gedung Putih terkait banyaknya korban sipil yang berjatuhan. Sebelumnya, sekira 20 staf Gedung Putih meminta pertemuan dengan para penasihat utama Presiden. Pertemuan itu membahas rencana pemerintahan saat ini untuk mengurangi jumlah korban sipil di jalur Gaza. Mereka diketahui bertemu dengan Kepala Staf Gedung Putih Jeff Zients, Penasihat Senior Anita Dunn, dan Wakil Penasihat Keamanan Nasional John Fine. Para pejabat AS di Gedung Putih itu disebutkan mendorong Israel untuk meminimalkan jatuhnya korban sipil. Biden dan para penasihatnya menganjurkan solusi dua negara terhadap konflik yang sedang berlangsung. Secara tersirat berarti AS mulai memikirkan untuk mengambil langkah pengakuan terhadap negara Palestina. Hal itu pun bermakna bahwa Palestina akan diakui merdeka dan mendorong Israel untuk hidup berdampingan. Sebuah kelompok Muslim Thailand telah melakukan dialog dengan militan Hamas. Pembicaraan itu berkaitan tentang pembebasan warga negara Thailand yang disandera. Hal itu disampaikan oleh Lerpong Shet, Presiden Asosiasi Alumni Thailand Iran, Senin 27 November 2023. Dikutip dari Tribun News, Lerpong adalah bagian dari kelompok Muslim Thailand yang dibentuk oleh Ketua Parlemen negara itu, yakni Wan Muhammad Nurmata. Ia melakukan perjalanan ke Teheran pada Oktober lalu dan berbincang langsung dengan perwakilan Hamas. Meski bukan perundingan resmi, namun pertemuan ini tak dikutuk oleh pemerintah Thailand. Menurutnya, kemungkinan dibebaskannya sandera Thailand sangat rendah jika hanya mengandalkan Kementerian Luar Negeri saja. Begitu pula jika Thailand hanya berpangku tangan dan meminta bantuan negara lain. Berkaitan dengan pernyataan itu, Kementerian Luar Negeri Thailand tak dapat dihubungi untuk dimintai keterangan. Namun secara terpisah, Menteri Luar Negeri Thailand yakni Pan Praybahidanukara mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat atas pembebasan tersebut. Ucapan itu diungkapkan Nukara lewat unggahan di X-nya pada 25 November 2023. Diketahui hingga saat ini sudah ada 17 warga negara Thailand yang dibebaskan oleh militan Hamas. אנחנו פה ברצועה עם הלוחמים הגיבורים שלנו. אנחנו עושים כל מאמץ להחזיר את חטופינו ובסופו של דבר נחזיר את כולם. יש לנו 3 יעדים במלחמה הזאת. לחסל את החמאס. Perdana Menteri atau PM Israel Benjamin Netanyahu melakukan sidak ke markas pasukan pertahanan Israel IDF yang ada di jalur Gaza Utara. Kunjungan itu diketahui publik setelah kantor PM Israel merilis video yang memperlihatkan Netanyahu sedang mengunjungi pasukannya. Dalam sebuah foto, Netanyahu juga tampak memasuki terowongan bawah tanah
yang diklaim sebagai milik militan Hamas. Dikutip dari Tribun News, inspeksi itu dilakukan Netanyahu pada Minggu 26 November 2023. Perdana Menteri Israel itu terlihat mengenakan helm serta rompi anti peluru. Ia tampak memberikan pengarahan kepada bala tentara negaranya itu. Tak sendiri, Netanyahu juga didampingi oleh Zachi Braverman, penasihat keamanan nasional Zachi Hanegbi, Sekretaris Militer Majen Avigil, dan Wakil Kepala Staf IDF Majen Amir Barak. Sebagai informasi, lawatan ini merupakan kali pertama yang dilakukan Netanyahu. Menurut informasi yang beredar, kunjungan ini sengaja dilakukan PM Netanyahu. Disebutkan sidak ini juga bertujuan untuk memberikan semangat kepada para tentara IDF agar tidak kehilangan medan pertempuran. Mengingat selama beberapa waktu terakhir, banyak isu yang menyebut bahwa tentara Israel mengalami banyak kemunduran. Lima warga Palestina terbunuh pada Sabtu 25 November 2023 dan keesokan harinya. Mereka tewas dalam serangan masif yang dilakukan pasukan Israel di kota Jenin, tepi barat. Pasukan Israel atau IDF menyerbu kota itu dari berbagai arah. Dikutip dari The Cradle, tembakan-tembakan dilepaskan IDF tanpa pandang bulu. Hal itu sontak memicu konfrontasi dari penduduk setempat. Sedikitnya 6 warga Palestina mengalami luka-luka. Di antara 5 korban yang tewas, salah satunya adalah anggota Brigade Jenin, salah satu cabang tepi barat dari sayap bersenjata Gerakan Jihad Islam Palestina Brigade Quds. Israel diketahui juga melancarkan serangan pesawat tak berawak ke sebuah rumah di dalam kamp pengungsi Jenin. Tak hanya itu, pasukan Zionis tersebut turut mengepung 2 rumah sakit, serta markas besar Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina atau PRCS. Bentrokan pun terus berlanjut hingga Minggu 26 November 2023 sore. Selama penyerbuan itu, bulldozer Israel menggempur infrastruktur kota dan kamp pengungsi. Trotoar dan jalan raya tampak hancur total. Dua rudal balistik diluncurkan dari daerah yang dikuasai Houthi di Yaman dan menargetkan kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat di Teluk Aden. Hal itu disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM pada Senin 27 November 2023 dini hari. Disebutkan serangan itu terjadi pada Senin 27 November 2023 pukul 1:41 waktu setempat. Dikutip dari Tribun News, 2 rudal balistik ditembakkan dari wilayah yang dikuasai Houthi di Yaman. Rudal-rudal itu mendarat di Teluk Aden sekira 10 mil laut dari kapal. Dikabarkan tak ada kerusakan atau cedera dari kedua kapal. Pernyataan itu juga mengutip Jenderal Michael Eric Kurilla, Komandan US CENTCOM, yang menyatakan bahwa keamanan domain maritim sangat penting untuk stabilitas regional. Diberitakan sebelumnya, kapal Central Park milik keluarga Over Israel diserang di dekat pantai Aden di Yaman. Dikabarkan bahwa kapal tersebut berlayar di bawah bendera Liberia dan dimiliki oleh Zodiac Maritime yang berbasis di Inggris. Sebelum itu, orang-orang bersenjata juga menyita kapal tanker yang memuat asam fosfor di Teluk Aden. Tercatat ada warga negara dari Rusia, Bulgaria, Vietnam, Georgia, India, dan Filipina di dalam kapal tanker tersebut. Kelompok Hizbullah dikabarkan akan memberikan kompensasi pada warga Lebanon. Kompensasi itu diberikan bagi warga yang rumahnya rusak akibat serangan Israel. Disebutkan rumah-rumah rusak yang ada di sepanjang perbatasan Lebanon Israel lah
yang bakal menerima kompensasi tersebut. Dikutip dari Naharnet, pernyataan itu diungkapkan oleh seorang legislator senior Hizbullah pada Senin 27 November 2023. Pihaknya menawarkan kompensasi berupa uang dan upaya serta kemampuan Hizbullah. Ia menyebut hal tersebut sebagai bagian dari perjuangan sekutu militan Hamas itu. Anggota Parlemen Hasan Fadlallah menuturkan, Hizbullah telah mensurvei sebagian besar wilayah yang rusak di Lebanon Selatan. Seperti diketahui, selain memerangi Hamas, Israel juga bersitegang dengan kelompok Hizbullah di Lebanon. Israel melihat Hizbullah sebagai ancaman paling langsung. Pasukan Zionis itu memperkirakan bahwa Hizbullah memiliki sekira 150.000 rudal berpemandu presisi yang ditujukan ke arah mereka. Israel dikabarkan memecat 2 perwira pasukannya. 2 anggota militer itu adalah komandan batalion tempur beserta sang wakil. Pemecatan ini terjadi di puncak operasi darat Israel menjelang gencatan senjata sementara di Gaza pada Jumat 24 November 2023. Dikutip dari Tribun News, 2 perwira itu dipecat lantaran mundur sebelum disergap oleh Hamas di jalur Gaza. Diketahui pemecatan itu terjadi sebelum gencatan senjata 4 hari di Gaza resmi dimulai. Komando Angkatan Darat pun membenarkan keputusannya untuk memecat kedua perwira tersebut. Keduanya didepak dari pengawasan unit tempur selama perang di Gaza dan operasi militer darat. Disebutkan tentara di unit tempur itu mundur karena tak mendapat dukungan perlindungan udara. Padahal saat itu anggotanya terkena tembakan hebat dari puluhan anggota Hamas yang menyergap tentara Israel di Gaza Utara. Perwira militer Israel tersebut menunjukkan bahwa kompinya tidak siap ditugaskan untuk misi itu. Insiden pemecatan ini menyebabkan situasi sulit di dalam batalion. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.